Perkenalkan, kami siswa Latsar Kota Lubuk Linggau tahun 2025, Angkatan 1, Kelompok 1, dalam tugas agenda kedua, video role model beranggotakan Wahyu Alfaisa, Eka Haswinda, dan Desi Susiana. Dalam tugas ini, kami membahas salah satu tokoh nasional yang sangat berpengaruh dan inspiratif, yang patut kita jadikan role model dalam menerapkan core values ASN, yakni berakhlak. Raden Mas Soewardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara adalah sosok yang sederhana dan bersahaja, sedikit berbicara namun banyak bekerja. Di balik kesederhanaan dan kebersahajaannya, Ki Hajar Dewantara punya sederet pengabdian dari aktivis, pergerakan kemerdekaan Indonesia, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Dedikasinya untuk Indonesia, terutama pada bidang pendidikan, patut diacungi jempol. Untuk core values yang pertama, yaitu berorientasi pada pelayanan, Ki Hajar Dewantara telah melakukan wujud nyata implementasi berorientasi pelayanan melalui aliansi pendidikan yang beliau bentuk bersama rekan-rekan seperjuangannya, yaitu National Underwest Institute Taman Siswa atau lebih dikenal dengan sebutan Taman Siswa. Lembaga ini bertujuan untuk memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para pribumi agar dapat mengenyam pendidikan seperti yang dimiliki para piai ataupun orang Belanda. Untuk nilai akuntabel yang ditunjukkan Ki Hajar Dewantara adalah bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Ki Hajar Dewantara tetap teguh mengangkat hak para rakyat jelata meskipun banyak rintangan yang dialami, seperti dipenjara sebagai hukuman atas tulisannya yang mengkritisi Belanda. Ki Hajar Dewantara tetap melanjutkan perjuangannya meskipun dipenjara dan tetap menyuarakan kebebasan. Nilai kompeten yang dapat diambil dari tokoh Ki Hajar Dewantara yaitu saat beliau bersekolah di Stovia atau Sekolah Dokter untuk Bumi Putra. Beliau tidak dapat lulus karena sakit yang dideritanya. Namun, Ki Hajar Dewantara tidak patah semangat dan terjun ke dunia jurnalistik dan politik, sehingga beliau mendirikan Indisi Partij. Nilai harmonis yang dapat diambil dari tokoh Ki Hajar Dewantara yaitu walaupun beliau seorang yang terpandang, berkedudukan, dan terlahir dari keluarga bangsawan, Ki Hajar Dewantara tidak segan untuk merangkul rakyat biasa untuk memajukan pendidikan. Beliau juga tidak merasa segan untuk bekerja sama dengan teman-temannya dalam mendirikan Indisi Partij yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Taman Siswa menanamkan rasa kebangsaan pada anak didiknya. Metode pendidikannya merupakan gabungan perspektif barat dengan budaya nasional. Meski demikian, Taman Siswa tidak mengajarkan kurikulum pemerintahan Hindia Belanda karena mengusung nasionalisme Indonesia. Itulah mengapa pemerintah kolonial Hindia Belanda berupaya memerintahi Taman Siswa dengan mengeluarkan Ordonansi Sekolah pada 1 Oktober 1932. Namun, Ki Hajar Dewantara gigih memperjuangkan haknya hingga ordonansi itu dicabut. Hal ini membuktikan bahwa Ki Hajar Dewantara memiliki nilai yang loyal. Ki Hajar Dewantara memiliki sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan budaya tradisional, yaitu sistem Among, berasal dari bahasa Jawa yaitu Mong atau Momong, yang artinya mengasuh anak. Sistem Among merupakan gagasan otentik putra Indonesia yang digali dari kearifan lokal agar dapat lebih beradaptasi dengan masyarakat lokal. Hal ini membuktikan bahwa Ki Hajar Dewantara memiliki nilai adaptif. Dari Ki Hajar Dewantara, kita bisa belajar tentang kolaborasi. Pada tahun 1912, Ki Hajar Dewantara bersama Dewes Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan partai politik pertama di Hindia Belanda bernama Indische Partij yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia.
Partai tersebut cukup berani melancarkan kritik terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui artikel yang berjudul "Seandainya Aku Seorang Belanda", yang menyebabkan 3 serangkai itu ditangkap dan diasingkan ke negeri Belanda. Mengenang perjuangannya, tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara menciptakan 3 buah semboyan pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tut Wuri Handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Ketiga semboyan tersebut menjadi semboyan pendidikan di Indonesia dan menjadi logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Inilah nilai-nilai berakhlak yang dapat kita teladani dari Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.